Shalom dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam santapan firman Tuhan. Minggu ketiga musim Paskah bersamaan dengan hari Sabtu 7 Mei 2022. Pembacaan pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 6 ayat 60 hingga 69. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mahu pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perkataan Yesus bahwa ia roti hidup sangat sukar diterima oleh banyak orang Yahudi, malahan oleh murid-muridnya sendiri. Penginjil Yohanes menulis, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Wahal sebelumnya, kemana sahaja Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya, malahan mencari Yesus sampai berjumpa. Mungkin sangat sukar bagi mereka memahami perkataan-perkataan Yesus, dan mungkin alasan terbesar kerana mereka berasa malu apabila Yesus berkata, "Makananlah," alasan mereka mencari dirinya. Kemungkinan besar itulah yang membuat mereka berasa kesal. Kalau cuma tidak mengerti atau tidak faham, mereka boleh sahaja bertanya kepada Yesus. Tetapi kekesalan mungkin membuat mereka berat hati untuk bertanya lagi. Dan mundur adalah jalan yang mereka ambil. Walaupun banyak murid yang mundur dan tidak mahu mengikuti Yesus, Yesus tidak berusaha menahan para murid yang masih setia. Dia juga tidak memujuk mereka supaya tetap tinggal bersamanya. Sebaliknya, Yesus mencabar mereka. Yesus memberi mereka pilihan, mengikuti Dia atau tidak. "Apakah kamu tidak mahu pergi juga?" Dalam pertanyaan ini, Yesus menegaskan bahwa tidak ada paksaan untuk mengikuti dirinya dan menganggap adalah lumrah
sekiranya para murid tidak lagi mengikutinya. Yesus seakan maklum jika para murid itu pergi meninggalkannya. Perkataan Yesus, "Apakah kamu tidak mahu pergi juga?" membuat muridnya terkejut, bercampur bingung. Dalam peristiwa yang tegang itu, keadaan menjadi tenang dengan jawaban Petrus yang meneguhkan, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Sungguh, ini merupakan penegasan akan kepercayaan para muridnya terhadap sabda Yesus. Mereka tidak dapat memisahkan diri mereka dengan Yesus dalam hal memperoleh hidup yang kekal. Bagi mereka, Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus mencabar mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Mereka sudah melihat Yesus dengan hati. Karena itu, sekalipun mereka dikejam, mereka tidak mahu meninggalkan Dia. Walaupun dicobai, mereka tetap setia kepadanya. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, saat ini Yesus bertanya kepada setiap kita, "Apakah kamu tidak mahu pergi juga?" Pertanyaan itu ditujukan kepada kita karena Yesus sendiri melihat bahwa dalam masa kini ada pengikutnya yang pada mulanya setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Sebelumnya sangat menghormati kebenaran, sekarang mudah saja mempertikaikan kebenaran. Sebelumnya mahu hidup mempertahankan iman, sekarang lebih baik meninggalkan iman daripada tidak mempunyai pangkat, nama, jabatan, atau tidak mempunyai uang yang banyak. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang-orang miskin, sekarang ternyata lebih mudah menindas daripada menolong sesama. Dengan sikap itu, ada orang perlahan-lahan mulai menjauh daripada Yesus, tidak mahu lagi mendekatkan diri untuk mewartakan sabda Tuhan. Kita mungkin hanya melihat Yesus dalam ukuran apa yang boleh dilihat oleh mata kasar dan bukan dengan hati. Mungkin kita masih mendengar kata-katanya atau firman-Nya, namun hanya didengar dengan telinga dan tidak meresap sampai ke hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mohon rahmat-Mu agar memampukan kami untuk berani mengatakan bahwa setiap sabda-Mu adalah sabda yang hidup dan kekal, yang membawa kami kepada keselamatan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.